Talcott Parsons Sibernetik dalam hukum ketenagakerjaan. Apakah terdapat hubungan sibernetika dalam praktek ketenagakerjaan? Yuk simak videonya. Teori sibernetika Talcott Parsons sangatlah berkaitan dengan praktek penegakan hukum ketenagakerjaan. Dimulai dari aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dari aspek budaya, disinilah perusahaan atau tempat kerja memiliki berbagai macam budaya, tradisi, kebiasaan yang tidak homogen. Semuanya bercampur antar daerah, antar wilayah, bahkan antar negara. Terlebih pada perusahaan PMA atau multinasional, yang dari sisi budaya perusahaan maupun budaya personalnya sudah pasti berbeda. Aspek ini sedikit banyak berpengaruh pada ketegasan dalam penegakan hukum. Dari aspek ekonomi atau bisnis, sangat jelas. Di sini perputaran modal dan pergerakan ekonomi yang berkembang setiap waktu, ada kepentingan pemodal dan kepentingan keberlangsungan ekonomi karyawan dan keluarganya. Seluruh stakeholder dalam ketenagakerjaan jelas memiliki motif dan prinsip ekonomi, di mana pada kenyataannya sedikit banyak mempengaruhi penegakan hukum. Dari politik, sangat jelas berpengaruh pada pembangunan hukum ketenagakerjaan. Sejauh mana pemerintah bersedia mengevaluasi, merevisi, melengkapi kebutuhan peraturan ketenagakerjaan menjadi simbol komitmen politik pemerintah dalam meningkatkan kualitas ketenagakerjaan. Dalam praktek dunia kerja, tak terlepas dengan adanya praktek outsourcing atau lebih tepatnya penyerahan sebagian pekerjaan atau pemborongan pekerjaan. Pada pasal-pasal terkait dengan hal tersebut, tidak sedikit sanksi atau akibat hukum jika pelaksanaan hal tidak memenuhi syarat formal. Misalkan saja, ketentuan yang terkait dengan PWKT atau perjanjian kerja waktu tertentu, pemborongan pekerjaan, dan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa atau dikenal PPJP. Dalam pasal 59 ayat 7 dinyatakan yang intinya bahwa ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Demi hukum, hubungan kerja menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dan pada pasal 65 ayat 8, bahwa jika pemborong pekerjaan yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan atau sesuai pasal 66 ayat 4, jika penyerahan sebagian pekerjaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka demi hukum, hubungan kerja berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu antara karyawan dengan perusahaan pemberi kerja atau penyedia pekerjaan. Dari contoh persoalan tersebut disebabkan prinsip pelaksanaan atau penegakan hukum yang menjadikan alasan demi hukum. Padahal, penerapan yang demikianlah yang biasanya memicu konflik industrial antara perusahaan dengan mantan karyawannya sebagai pihak ketiga. Tentu, dalam perspektif Talcott Parsons yang dihendaki tidaklah demikian. Mengapa? Selain demi hukum juga harus berpikir bagaimana demi ekonomi, bagaimana demi budaya, demi kepentingan pemerintah, politik, dan seterusnya. Bukan demi yang demikian juga harus dipertimbangkan selain demi hukum.